Hari terakhir Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali masih bersifat tertutup. Penjagaan ketat diterapkan di lokasi Kongres PDIP mulai dari gerbang utama hingga pintu masuk ke gerbang utama Kongres. Penjagaan dilakukan oleh Satgas DPD PDI Perjuangan di Bali bersama pecalang Desa Adat Bualu. Satgas DPD PDIP berjumlah 200 orang, sedangkan pecalang berjumlah 300 orang. Masing-masing berjaga di area Kongres, mulai dari gerbang utama hingga pintu masuk ke gedung utama Kongres. Pada siang nanti, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dijadwalkan akan melantik jajaran pengurus DPP PDIP masa jabatan 2025-2030, sekaligus menyampaikan pidato perdananya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030. Pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan oleh Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PDIP Komarudin Watubun. Watubun memastikan 100% peserta Kongres yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi Ketua Umum saat acara dimulai. Pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Berarti penunjukan Ibu sangat agenda cepat. Selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bung ya? Tidak Ya, karena ada... memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Aspirasi itu dari Rakernas lalu dikukuhkan kembali. Saya juga tidak tahu secepat ini. Kalau nggak salah berarti Ibu juga sudah diambil sumpah ya tadi Bang? Sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi Ketua Umum. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal posisi PDIP di pemerintahan Prabowo. Said menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bilang PDIP akan jadi mitra strategis penyeimbang pemerintah serta tidak menjadi oposisi. Said juga menambahkan sampai saat ini Megawati Soekarno Putri memutuskan tetap berada di luar pemerintahan. Kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no oposisi. Itu artinya PDIP akan menjadi mitra strategis. Mitra strategis pemerintah, sparring partner. Jika pemerintah benar, programnya kami akan di depan. Jika kurang benar, kami akan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi pemerintah. Berarti akan berperan secara langsung ke dalam pemerintahan atau tidak? Atau di luar? Sampai saat ini keputusan Ibu Ketua Umum tetap di luar. Informasi terkini soal Kongres PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali, Badung akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa. Selamat siang Putu. Usai Megawati kembali memimpin PDI Perjuangan, apa selanjutnya yang dibahas di Kongres PDIP? Selamat siang Imron dan juga saudara, tentu saja terkait dengan rancangan program-program ataupun juga kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di periode baru ini, yakni di 2025 sampai dengan 2030. Karena sebelumnya di hari pertama kemarin setelah kemudian sudah menetapkan dan juga memberikan sumpah begitu ya kepada Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, yang kemudian dilakukan adalah rapat-rapat komisi atau melakukan rapat-rapat komisi di mana utusan partai yang terdiri dari ketua sekretaris bendahara dari DPD dan DPC ini dibagi ke beberapa komisi, di mana diantaranya ada komisi program, ada komisi program politik, kemudian juga organisasi. Dari hasil rapat-rapat itu tadi sempat juga dibawa lagi ke dalam rapat pleno dan ada beberapa hal yang kemudian sudah disepakati. Salah satunya adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang secara garis besar ini intinya ini berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi kerakyatan. Tapi juga hal yang menarik sebetulnya Imron dan juga saudara ini berkaitan dengan adanya penyegaran di mana akan ada perubahan-perubahan di tingkat kepengurusan partai
partai yang semula begitu ya, yang sudah ada kemarin dari tingkat anak ranting sampai dengan nanti ke tingkat DPC, kemudian juga di tingkat DPD. Tadi lewat pernyataan pers begitu yang disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus ini disampaikan bahwa memang penyegaran ini dilakukan dan tidak menutup kemungkinan penyegaran ini juga terjadi di tingkat DPP atau Dewan Pengurus Pusat. Namun nama-namanya itu dikembalikan menjadi kepada Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik hak prerogatif siapa-siapa saja yang akan ada di sana. Di mana tadi kalau disampaikan kalau di tingkat bawah seperti misalnya dari DPD, DPC sampai dengan tingkat anak ranting ini punya waktu untuk menyusun sampai dengan akhir tahun. Sementara untuk di tingkat DPP sendiri, Megawati Soekarno Putri ini punya waktu sampai dengan 1 bulan setelah Kongres. Tapi kalau kita lihat begitu ya, dari sebelum-sebelumnya ini memang di Kongres kelima misalnya di periode sebelumnya, pengurus ini akan kemudian ditunjukkan secara langsung ketika Kongres ini ditutup begitu. Jadi pidato terakhir Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum ini akan didampingi oleh ketua-ketua pengurus atau ketua Dewan Pengurus Pusat begitu ya dari DPP. Nah nanti ini karena rapat-rapat komisi sudah selesai, Imron dan juga saudara, agenda selanjutnya adalah tinggal menunggu pidato perdana Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum di periode 2025 sampai dengan 2030. Rencananya pidato akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan terbuka sifatnya, jadi bisa diakses oleh umum. Apakah nanti kita juga sama-sama bisa melihat begitu ya secara langsung menyaksikan live atau nanti akan ada mekanisme yang berbeda, kita nantikan saja Imron dan juga saudara. Rencana 14.00 di situ juga nanti akan ditutup Kongres. Jadi Kongres ke-6 ini hanya dilaksanakan selama 2 hari. Imron. Putu, singkat saja yang juga ingin kami ketahui, informasi yang kami dapatkan, Hasto tadi sudah terbang dari Jakarta menuju ke Bali. Apakah sudah terlihat Hasto di area Kongres di Bali di sana? Sampai dengan saat ini kami belum melihat kedatangan dari Hasto Kristianto yang merupakan sekjen demosioner begitu ya, karena sudah dilakukan Kongres. Tapi memang tadi disampaikan juga oleh Deddy Sitorus bahwa kans untuk datang dan juga mengikuti Kongres ini besar sekali, meskipun posisinya apakah nanti akan kembali masuk dalam struktur DPP atau misalnya akan kembali menjadi sekjen, itu satu lagi hak, itu juga satu hal yang menjadi hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Tapi juga tadi disampaikan, ditegaskan bahwa pada rapat-rapat komisi ataupun juga pembahasan-pembahasan di tingkat akar rumput ini hanya membahas yang sifatnya adalah general begitu. Jadi terkait dengan program, terkait dengan kegiatan, bukan orang per orang. Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa yang melaporkan dari Nusa Dua Bali.